tahun angka kalau nggak salah angka 900-an itu ada prasasti juga di Ponorogo, prasasti Taji itu, yang menceritakan tentang kebikuan Dewa Sabak. Itu di kebikuan Dewa Sabak itu berada di Gelanglor, di Taji, Gelanglor Sukorejo. Itu prasastinya ada. Cuman kita menjadi perdebatan karena itu adalah prasasti tertulis dari lempengan logam. Ya, jadi Raja Wengker Sriwijaya Rajasa tadi dalam kitab Pararaton dikatakan beliau meninggal pada tahun 1388 Masehi dan didarmakan di Candi Surawarna, itu di Kandangan atau Kediri. Nah, setelah runtuhnya kekuasaan dari Raja Sriwijaya Rajasa atau kita mengenalnya sebagai Kudamerta, maka muncullah penguasa kedua yaitu Raja Dyah Girisawardhana. Nah, siapakah Raja Dyah Girisawardhana ini? Mari kita simak dari Mbah Jenggo mungkin. Girisawardhana ini adalah anak Kertawijaya. Itu kita temukan nama Girisawardhana adalah di Prasasti Waringin Pitu kalau nggak salah. Itu tentang kekuasaan Raja-Raja Majapahit atau warga Majapahit kekuasaannya. Maka Girisawardhana pada waktu itu berkuasa di Wengker atau disebut Bre Wengker atau Batre Wengker. Itu di Prasasti Waringin Pitu. Nah, Girisawardhana ini pada perjalanannya itu perjalanan karena Wengker tidak mungkin terputus dengan Majapahit. Jadi pergolakan Majapahit pasti akan mempengaruhi Wengker. Peristiwa di Wengker mempengaruhi Majapahit karena adalah apa ya? Kekuasaan. Ya persinggungan. Seperti sekarang kalau Ponorogo ini, kenapa Ponorogo ada gerakan gini karena Jakarta ada sistem seperti ini kan gitu. Jadi keterkait ikatan. Meskipun ini adalah keautonomian atau sebuah kalau Majapahit otonomi ya, seperti daerah otonom, kekuasaan sendiri. Nah, Girisawardhana pada waktu itu menikah. Girisawardhana pada waktu berkuasa di Wengker, ini di Majapahit ada kekosongan kekuasaan, yang itu karena Pangeran Sedosegoro meninggal dunia. Jadi meninggal dunia, akhirnya yang menggantikan adalah Girisawardhana. Girisawardhana ini menggantikan kedudukan Majapahit pada waktu Tulung Tauntan Onorojo ini. Dia menubatkan diri menjadi Raja Majapahit dan gelar Hangyang Puruwisesa yang insya Allah makamnya di Puri, Mojokerto. Di situ kita bisa menyaksikan bahwasanya Wengker ini sangat berpengaruh kepada Majapahit. Bahkan anak Kertawijaya pun menjadi raja di Wengker. Dan bahkan ketika Tulung Tauntan Onorojo kekosongan Raja Majapahit, Raja Wengker lah yang menaik tahta ke Majapahit. Ini berarti bukti bahwa hanya Wengker adalah kuat itu tadi, sangat kuat pengaruhnya. Ini karena masih kerabat Raja Majapahit yang ada di Wengker. Nah, di perjalanan inilah kira-kira kita harus belajar juga bagaimana kedudukan setelah Girisawardhana naik tahta Majapahit, keadaan Wengker ini bagaimana? Kosong kekuasaan juga atau bagaimana? Ini yang kemudian di dalam sejarah Ponorogo ini saya kira ini kok rodok terputus gitu. Ya, terjadi terputusan sejarah gitu loh. Tiba-tiba muncul Raden Betara Katong yang disebut di Babat Ponorogo pada tahun 1400 berapa itu kan sebagai berdirinya Ponorogo 1408 kalau nggak salah, dengan prasasti Condro Sengkolo Memet yang berada di depan ambang pintu, di depan pintu makam yang itu kita sebut, kita mungkinkan itu adalah ambang pintu candi atau Gilang itu. Kemungkinan besar ambang pintu candi. Kita mungkinkan loh ya. Jadi kita belum memastikan itu ambang pintu candi atau apa karena kita nggak tahu. Cuman pembahasan kita ini mungkin ambang pintu candi karena seperti ambang pintu candi. Dengan Condro Sengkolo Memet, gambarnya itu kalau nggak salah adalah orang bertapa. Terus apa ya itu? Seorang bertapa, pohon, garuda, gajah kalau nggak salah gitu. Jadi atau gajah dulu itu pada tahun 1408 itu. Di Candra Sengkala, 1400 atau 908 Pak, 1408 ya kalau salah ya. Condro Sengkolo Memet di ambang pintu candi, ambang pintu di depan makam Betara Katong. Nah, di belakangnya lagi masih ada prasasti lagi. Ini prasastinya kalau nggak salah tahun 1300 berapa itu ada angka Jawa kuno yang di Ratu Gilang selanjutnya. Tapi kita ini menjadi misteri bagi kita karena kita tidak bisa mencatat peristiwa apa saja yang terjadi setelah naiknya tahta Hangyang Puruwisesa menjadi Raja Majapahit. Ini masih sejarah ini masih
masih terputus, terkuak. belum terkuak sama sekali peristiwa apa saja. Sampai nanti kedatangan Suryo Ngalam juga belum kita ketahui bagaimana datangnya. Benarkah dia betul-betul lari dari Majapahit karena kecewa dengan pemerintahan Prabu Brawijaya yang menikah dengan Putri Campa atau bagaimana, kita belum bisa menguak secara ilmiah loh ya, secara secara bukti faktanya belum ada. Dalam caranya mempertahankan budaya Majapahit di Wengker di Ponorogo ya, karena keruntuhan Majapahit itu akhirnya dia Suryo Ngalam katanya lari ke Ponorogo untuk mempertahankan Majapahit. Ada yang bilang kayak gitu. Ada yang bilang seperti itu. Iya. Berarti ada hubungan Suryo Ngalam dengan Majapahit? Ya ada toh. Kalau di cerita lesan itu kan Keluarga keraton. Iya, masih ada nama Suryo Ngalam. Ki Ageng Kutu itu adalah abdi kinasih dari Majapahit. Tapi kita juga harus melihat di peristiwa-peristiwa yang terjadi atau peristiwa yang ada di Ponorogo, sudah ada kademangan-kademangan toh yang teratur, itu masih berkuasa, eksis, tetapi yang ngesui itu kan akhirnya Demang Suryo Ngalam ini yang menjadi pinituane para Demang di Ponorogo. Kalau di Babat Ponorogo ada Honggolono, ada Honggolono, ada Warok-Warok, itu disuwi oleh Ki Ageng Kutu atau Demang Suryo Ngalam ini. Nah, ada lagi nanti kita sambung mungkin suatu saat pertemuan, ada juga Kiai Mirah, Kiai Muslim Joko Waleri. Jadi itu sudah masuk ke munculnya kota Ponorogo, iya. Kabupaten Ponorogo, bukan menuju masuk. Kabupaten Ponorogo. Jadi ketika kita ngomong di Pararaton ya, kalau nggak salah tahun Onorojo di Mojopahit, akhirnya Hangyang Purwisesa Sigrisa Wardana naik tahta bergelar Hangyang Purwisesa. Di situ kita lihat peristiwa setelah kekuasaan Hangyang Purwisesa, di masa kekuasaan Purwisesa hanya 10 tahun berkuasa ini kan ada salah satu keponakan Purwisesa. Kalau itu keponakan, kalau ini adalah Bathara Katong. Ini kan diangkat berkuasa, kemudian berkuasa di Ponorogo. Ini masih 10 tahun kekuasaan Purwisesa, mungkin saja demikian. Ayo. Atau kalau benar-benar Babat Ponorogo mengatakan ini adalah utusan dari Demak, tetapi kita melihat tahun berapa Purwisesa bertahta. Ya, itu duluan yang dari Demak atau dari Majapahit. Nanti kita harus bandingkan ini sehingga menjadi sebuah wacana baru gitu loh. Yeah. Ada kejelasan perjalanan yang tersistem. Ya kan pada masa itu Raja Dia Giriwardana tadi itu kan menjadi Raja Majapahit ketika anaknya Dyah Kertawijaya ya. Iya, anak Kertawijaya. Ketika Dyah Kertawijaya kan masih menjadi Raja Majapahit di Breitumapel itu sebenarnya. Iya. Tapi setelah itu kan Pangeran Sidosegoro toh pada masa ini. Jadi Kertawijaya terus Raja Majapahit setelah Kertawijaya itu siapa namanya itu? Yang nanti kemudian mati punya sakit ingatan toh itu yang Pararaton. Punya sakit ingatan sehingga nginggar-nginggar sariro di sebuah telaga atau sebuah segoro, akhirnya meninggal dunia nyemplung di segoro, disebut Pangeran Sidosegoro itu. Girisa Wardana menjadi Raja Majapahit ketika Dyah Kertawijaya sebagai ayahnya itu masih menjadi Breitumapel di Majapahit. Nah, tiba-tiba karena di Majapahit ada kekosongan kepemimpinan, maka Girisa Wardana naik menjadi Raja Majapahit selama 10 tahun. Nah, apa yang terjadi dengan Wengker ketika ditinggal oleh Girisa Wardana? Mungkin bisa ditambahkan oleh Mbah Jenggo dan Gus Akal, silahkan. Kalau saya gini, pada waktu 10 tahun kekosongan Wengker ketika ditinggal Girisa Wardana, ini belum bisa ditemukan referensi dalam 10 tahun ini. Cuman ada peristiwa kademangan, Made Kademangan Surukubeng, atau ada cerita Surukubeng dan cerita Mirah yang dipimpin oleh Kiai Muslim atau Joko Waleri. Nah, di sini untuk Wengker itu apakah masih hanya dua kademangan ini atau masih utuh, kita belum tahu. Jadi kita tahu memang sejak zaman Kertawijaya berkuasa tidak segagah Majapahit, tidak segagah Kertawijaya ketika kekuasaan dari kakaknya Girisa Wardana gitu loh. Dia Surya Wikrama atau siapa itu nggak segagah itu, mungkin sudah compang-camping karena ini ada perpecahan gitu. Sehingga di Wengker pun tentunya juga demikian, kok ada kademangan Mirah, ada kademangan Kutu Surukubeng yang
didengar oleh kita itu loh. Apakah nggak ada lain? Ini yang menjadi pertanyaan kita. Kedatangan Bathara Katong itu ada yang berkata 10 tahun kekuasaan Majapahit dipegang oleh Grisawardana. Ini ada satu referensi, saya lupa bukunya. 10 tahun kekuasaan Majapahit di masa Grisawardana itu memberikan kekuasaan kepada keponakan-keponakannya yang beragama Islam, termasuk Bathara Katong di Ponorogo. Ini di era 10 tahun kekuasaan Grisawardana di Majapahit. Tetapi berdirinya Ponorogo sebagai kadipaten terpaut jauh kan, terpaut jauh yang nanti kita diskusi lagi. Iya, karena berakhirnya kepemimpinan Grisawardana itu pada tahun 1466 Masehi dan berdirinya Ponorogo itu adalah 1486 Masehi, kurang lebih seperti itu. Nah, sedangkan Grisawardana memimpin Wengker itu pada tahun 1447 hingga 1451 Masehi, sebelum akhirnya beliau naik tahta di Majapahit. Jadi bisa disimpulkan dengan meninggalnya Grisawardana pada tahun 1466, maka Kabupaten Wengker, Kerajaan Wengker diambil alih oleh Suryo Alam dan Raden Katong, Bathara Katong. Nanti siapa yang itu ya nanti kita bahas mengenai munculnya pergeseran antara Kerajaan Wengker menuju Kabupaten Ponorogo akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, di channel selanjutnya. Nah, mungkin ada tambahan dari narasumber sebelum kita akhiri. Sudah cukup ya. Sudah cukup. Jadi Nanti kekuasaan Wengker di bawah daerah otonom Majapahit pernah dipimpin oleh dua raja, yaitu Raja Sri Wijaya Rajasa dan Grisawardana. Sebelum akhirnya nanti diambil alih oleh Raden Katong. Nah, mungkin cukup sampai di sini dulu bincang sejarah yang dari kami. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Saya akhiri mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbah Jego dan Gus Hakam yang telah mensupport channel Sinau Sejarah. Dan jangan lupa klik komen, like, dan subscribe. Oh iya, dari Mbah Jego ini juga punya channel YouTube. Nanti kita tulis di bawah sini, namanya adalah Tonatan TV. Tonatan TV. Kalian bisa belajar sejarah Ponorogo banyak di channel tersebut. Oke, terima kasih.